dulu ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu aja pakai itu tuh. Iya, itu aja. Aman yang itu. Ini padahal baru di ini ya. Alhamdulillah. Ini aman ini Mas Haji. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya darul imtihan. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah jamaah ngaji Pelo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada Sohibul Bait Bapak Haji Ridho dan keluarga, dan alhamdulillah Bapak Kades dari Magelang, Ayahanda Mas Ridho, mudah-mudahan keluarganya senantiasa diistiqomahkan dalam ketaatan, kebaikan, dipanjangkan umurnya, dimudahkan semua urusannya, kemudian semua cita-citanya dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Syukur itu kata Imam Ghazali adalah asyukru sayyidul mafqud wa qayyidul mawjud. Syukur adalah menarik nikmat yang belum datang dan mengekalkan nikmat yang sudah ada. Orang tuh kalau dia bisa bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan karunia-karunia yang belum dia dapatkan dan mengekalkan karunia-karunia yang sudah dia dapatkan. Tetapi kalau kita ini enggak bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan orang tuh kalau enggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Jadi
Allah Subhanahu wa ta'ala sangat bahagia kepada hambanya yang dia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ibna Adam, idza zakartani syakartani. Apabila kalian mengingat aku, berarti kalian telah syukur kepada aku. Kata Allah, kalau kalian lupa kepada aku, kafartani, maka kalian telah mengkufuri semua nikmat aku. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kita manusia di dunia ini, dan memang sifatnya dunia itu adalah tempatnya ujian. Sifatnya dunia itu tempatnya ujian. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya darul imtihan." Dunia itu adalah tempatnya ujian. Kapan ujian itu dimulai bagi seorang anak Adam? Ketika anak tersebut telah lahir ke dunia. Maka mulai dia dikeluarkan oleh ibunya ke dunia, di situ mulai banyak ujian yang akan datang kepadanya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujian manusia itu in akhta'ahu hadza nahashahu hadza. Seperti kaki kanan melangkah, kaki kiri pasti akan ikut. Jadi jangan sampai kita ini berharap di dunia ini nggak datang ujian, pasti datang ujian. Makanya malam ini kita akan bahas tentang surat Al-Baqarah yang barusan dibaca, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Kata para ulama, manusia itu tidak luput dari 8 perkara. Qala ba'dul hukama samaniyatu tajri 'alan nasi kullihim wala budda lil insani ayyalqa samaniyah. 8 hal yang pasti akan terjadi dalam kehidupan manusia. Ini pasti terjadi siapapun, baik dia orang kaya, orang miskin, laki-laki, perempuan, rakyat biasa, dia raja, siapapun pokoknya kalau dia hidup di dunia maka akan datang kepadanya 8 perkara. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan 5 perkara, tapi dijelaskan lagi oleh para ulama menjadi 8 perkara. Wala budda lil insani ayyalqa samaniyah, dan pasti setiap orang akan mendapatkan 8 perkara tersebut. Ini tafsir dari ayat walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat. Dan pasti aku berikan kepada kalian itu pertama apa? Minal khauf, dari ketakutan. Maka dari 8 perkara itu kata para ulama, yang pertama adalah sururun, kebahagiaan. Enggak setiap manusia tuh hidupnya susah, tidak. Yang susah sekalipun dia akan pasti merasakan yang namanya kebahagiaan. Walau kana sa'ah, walaupun hanya sebentar. Walaupun hanya sebentar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya sifat huwallazi adhaka wa abka. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang membuat orang tuh bisa tertawa, dan setelah tertawa dia bisa merasakan kesedihan. Ya contohnya berapa tahun lalu itu kan pesawat mau ke Kalimantan, ke Pontianak, baru terbang 4 menit ternyata di atas langit Kerawang tiba-tiba hilang. Ya kan? Itu rame tuh berita. Dia baru ketemu saudaranya di Jakarta, ada bikin janji nanti kita akan ketemu lagi tahun depan. Siapa yang punya rencana seperti itu? Siapa yang tahu keadaan masa yang akan datang? Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW menjelaskan kepada kita, di antara akhlak baiknya seorang hamba kepada Allah, kalau dia berjanji ucapkan insya Allah. Katakan insya Allah. Kenapa? Karena kita nggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi nanti. Ya, tidak ada yang tahu apa yang terjadi nanti. Kita mati di mana, kita akan terjadi sesuatu seperti apa, kita nggak ada yang tahu.
Yang pertama adalah kata para ulama sururun, kebahagiaan. Ada orang yang tiba-tiba lagi bahagia, dapat kabar meninggal dunia anaknya, meninggal dunia istrinya, meninggal dunia bapak ibunya, maka langsung menjadi sedih. Nah, ini juga termasuk bagian dari ujian. Kalau seumpama ketika kita mendapatkan kebahagiaan, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita punya iman yang sempurna. Maka puncaknya syukur itu, puncaknya iman sempurna itu kata para ulama adalah dapat musibah kamu mengucapkan alhamdulillah. Apalagi dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan musibah dia katakan masya Allah ala masya'a fa'al, qadarullah ala masya'a fa'al. Ini semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam riwayat dikatakan lau alimal abdu maqasidal aqdar, ini kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, lau alimal abdu maqasidal aqdar labaka min su'i dhannihi billah. Kalau setiap kita dalam hati tahu betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir kepada kita, rahasia dalam takdir tersebut, maka kita akan menangis karena kita buruk sangka kepada Allah. Kenapa hari ini kita menyalahkan Allah? Karena kita nggak tahu di balik rahasia takdir itu ada apa. Makanya kalau seumpama dibukakan semua rahasia-rahasia Allah ke dalam kehidupan kita, kita nggak ada yang seuzon sama Allah. Setiap yang terjadi pasti akan Allah berikan kebaikan kepada kita. Ya, makanya Imam Ghazali rahmatullahi beliau mengatakan, "Rabbul khair la ya'ti illa bi khairin." Allah adalah zat yang maha baik. Maka apapun yang Allah berikan kepada kita pasti baik, nggak mungkin nggak baik. Apapun, cuman kitanya aja, iman kitanya aja. Makanya ujian yang datang kepada kita itu bagaimana kita menjalaninya, maka tergantung keadaan iman. Ya, kalau keadaan imannya sedang meningkat, ya datang musibah, kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kalau seumpama iman kita sedang menurun, kita mendapatkan musibah, mungkin bisa jadi kita akan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak hari ini yang menyalahkan Allah? Ya, sampai mengatakan takdir memang kejam, apalah segala macam. Kenapa? Karena imannya tidak sempurna. Kemudian yang kedua dari 8 perkara itu apa? Wa husnun, dan kesedihan. Enggak setiap manusia tuh sedih aja, pasti ada bahagianya. Dan enggak setiap kita tuh bahagia aja, pasti ada sedihnya, apapun itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum beliau mendapatkan kebahagiaan yang sempurna berjumpa dengan Allah, maka beliau mendapatkan kesedihan yang luar biasa. Di Mekah 13 tahun beliau enggak diterima. Sampai ke Taif beliau nggak diterima. Tapi setelah itu, setelah penolakan beliau berdakwah, apa puncaknya beliau? Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala bila kaifin wala misal. Kemudian yang ketiga adalah wajtimaun. Setiap manusia itu cobaannya nomor 3-nya adalah akan ada yang namanya pertemuan. Maka 3 pesannya Nabi kepada Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ini Nabi aja masih dinasehatin, karena nasihat itu adalah manfaat buat orang-orang beriman. Apa Nabi mengatakan? Ad-dinun nasihat. Agama adalah nasihat. Para sahabat bertanya, qulna liman ya Rasulullah. Agama itu nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Lillahi, untuk Allah. Wali rasulihi, untuk Rasulullah, untuk saya. Wali a'immatil muslimina wa ammatihim, dan nasihat untuk semua umat saya yang beriman. Kalau dia mau mendengarkan nasihat tersebut. Tapi kalau dia nggak mau mendengarkan nasihat tersebut, bukan jadi nasihat, malah jadi petaka. Maka Rasulullah SAW yang sudah sempurna imannya, pimpinannya para ahli takwa, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, manusia yang paling mulia,
Sayyidul Anbiya, pimpinannya para nabi, masih diberikan nasihat oleh malaikat Jibril. Tiga nasihatnya Jibril kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa? Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, tapi nanti kamu akan mati. Ente bebas mau ngapain aja di sini di dunia. Mau sholat nggak sholat, mau taat nggak taat, mau berzina nggak berzina, mau minum khamr, mau bohong, mau ngapain aja. Mau ente maksiat di kantor, mau ente taat di kantor, silahkan. Tapi nanti ujungnya antum tuh masuk kuburan. Ujungnya pasti kita semua akan masuk ke dalam kubur semuanya, tanpa kecuali Allah. Tok. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu man 'alaiha fan. Semua segala sesuatu yang ada di atas langit atau di bawah langit, di atas bumi atau di bawah bumi, semuanya akan binasa. Semuanya akan binasa. Ada syairnya Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aminah ibunda Nabi mengatakan, likulli jadidin bal. Setiap yang baru pasti akan rusak. Wa kullu kibarin yafna. Dan setiap yang muda pasti akan tua. Atau setiap yang hidup pasti akan mati. Nggak ada yang nggak mati. Israel sekalipun yang mencabut nyawa seluruh makhluknya Allah. Israel itu mencabut nyawa bukan hanya manusia. Dia mencabut nyawanya binatang, dia mencabut nyawanya jin, dia mencabut nyawanya malaikat-malaikat. Dia sendiri pun dicabut nyawanya sendiri sama dia sendiri. Itu akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bebas. Anak-anak ngaji plo, teman-teman ngaji plo, bebas, antum mau hidup sesuka antum. Tapi nanti ujungnya antum akan mati. Dan mati kita ini nggak ada yang tahu. Makanya kata Nabi, kata Sayyidina Luqman Al-Hakim kepada anaknya, ya bunai, la tu'akhirit taubah fa innal mauta yagti baghtah. Hai anakku, janganlah kamu mengakhir-akhirkan taubat. Karena sesungguhnya kematian datang tuh dengan tiba-tiba. Jadi kematian tuh nggak ada kaitannya dengan sakit. Cuman omongan ini akan bertentangan dengan logika kita. Kematian tuh nggak ada kaitannya dengan kita sehat. Yang sehat mati, yang sakit juga bisa mati. Itu dalam Nas Al-Hebat dikatakan banyak orang yang sakit tetapi tetap dihidupkan oleh Allah. Dan banyak orang yang sehat tetapi dimatikan oleh Allah. Dan mati itu nggak ngelihat siapapun. Qul innal mautal ladzi tafirruna fa innahu minhu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kata Allah kepada Nabi Muhammad gini, Qul innal mautal ladzi tafirruna fa innahu mulaqikum. Katakanlah hai Muhammad kepada mereka yang lari dari kematian. Sampaikan kepada mereka yang takut dengan kematian, karena sesungguhnya kematian akan datang kepada mereka dan nggak tahu kapan datangnya, dan itu pasti. Kita lagi ngaji mati, lagi di kamar mandi bisa mati, lagi di kendaraan mati. Makanya Nabi SAW bersabda, al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Siapakah orang yang cerdas? Para sahabat tanya, manil aqyas ya Rasulullah. Haji Ridho tanya sama Rasulullah, manil aqyas ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya pengen tahu siapa orang yang cerdas. Kata Nabi, al-kaisu mandana nafsahu. Orang yang cerdas pertama, orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Kata Imam Ghazali dalam Nashihul Ibad, kata Sayyidina Ali dalam Nashihul Ibad, beliau mengatakan tuba liman kan aqluhu amiron wa hawahu asiron. Beruntunglah, cerdaslah dia, orang yang menjadikan akalnya sebagai pemimpin untuk hawa nafsunya. Jadi kesimpulannya, orang yang bodoh itu orang yang tidak bisa menggunakan akalnya sehingga hawa nafsunya terus dia ikutin. Yang pertama tuh kata Nabi apa? Orang yang cerdas, yaitu orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Ingat,
yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Kemudian yang kedua, wa amila lima ba'dal maut. Orang itu orang yang istiqomah amal untuk kehidupan setelah mati. Kehidupan setelah mati itu panjang tanpa batas, teman-teman. Kehidupan setelah mati itu nggak ada lagi hitungannya. Imam Ghazali mengatakan dalam Ihya, kalau seumpama Pak Haji Ridho punya gudang besarnya 1 hektar, kemudian di situ ditaruh beras, ditumpahkan beras sampai memenuhi 1 gudang itu, dan setiap 100 tahun sekali diambil oleh burung 1 biji, 100 tahun sekali. Kalau sifatnya masih dunia pasti akan habis, tapi kehidupan akhirat itu akan selama-lamanya, akan selama-lamanya. Kemudian yang kedua, nasihatnya baginda Jibril kepada baginda Nabi Muhammad SAW, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Hai Muhammad, silahkan kamu beramal sesuka hatimu, setiap amal akan dibalas oleh Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Terbalik ya? Terbalik, benar. Benar. Amal kebaikan 1 akan dilipat gandakan oleh Allah. Amal keburukan 1 juga akan ada balasannya oleh Allah. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Antum tuh nanti masuk kubur tergantung amal. Kalau di kubur antum pengen jadi orang kaya, banyak amal di dunia. Banyak baca Quran, banyakin sedekah, banyakin sholat, banyakin berkhidmat kepada orang lain, berkhidmat kepada keluarga, berkhidmat kepada orang tua. Silahkan antum beramal. Mau amal buruk juga silahkan, tapi nanti antum akan menyesal. Imam Ahmad ibn Hanbal beliau mengatakan, ad-dunya darul jaza. Dunia itu ad-dunya darun amal. Dunia itu adalah tempatnya amal. Wal akhiratu darun jaza. Dan akhirat adalah tempat menerima balasan faman ya'mal huna faman lam ya'mal huna, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Orang tuh kalau enggak mau amal di sini di dunia, nadimahunaka, dia akan menjadi orang yang menyesal selama-lamanya. Dalam tafsir dikatakan, tahu enggak azab paling pedih yang Allah berikan kepada penghuni neraka? Di dalam riwayat dikatakan azab yang paling pedih yang Allah berikan kepada penghuni neraka adalah penyesalan. Dulu kenapa ya nggak ngaji? Itu kan udah Allah jelaskan dalam surat As-Sajdah. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Rabbana, hoi, Tuhan saya, Tuhan kita. Absorna, sekarang saya sudah melihat nih. Apa yang dulu disampaikan di ngaji Flow itu ternyata nyata semua sekarang ini. Ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Wasami'na, dan sekarang saya sudah mendengar apa permintaan mereka di kubur. Farji'na, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Kata Allah, ditanya mau ngapain? Na'mal sholihan inna muqinun, pengen beramal soleh agar kami menjadi orang-orang yang yakin. Lu dulu ngapain aja? Diajak orang sholat ente nggak mau sholat, diajak ngaji nggak mau ngaji, bilangnya udahlah masing-masing aja sekarang, malah urusan surga neraka urusan pribadi masing-masing. Nah, itu nanti gitu tuh. Orang yang mengatakan begitu pada hari di kubur nanti, dia akan mengatakan farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Ya Allah, pengen kembali ke dunia. Ada yang kembali ke dunia? Nggak ada. Jadi mau sekarang menyesal apa mau menyesal nanti? Ya mendingan sekarang nyesalnya, sungguh-sungguhnya sekarang. Tambah lagi kalau teman-temannya nggak baik. Ya wailata laitani lam attakhid
fulanan khalila. Duh, katanya, kata orang yang punya teman buruk di dunia tuh, ya, temennya tuh nggak pernah mau temenan sama orang soleh tuh. Pokoknya diajak ngaji moh, diajak minum gas, diajak ngaji nggak mau, diajak nongkrong ceweknya banyak gas. Nanti orang yang seperti itu Allah mengatakan jelas-jelas dalam Al-Quran, ya wailata laitani. Itu laitani itu dalam ilmu nahwu adalah pengharapan seorang manusia yang nggak akan mungkin terjadi. Tuh laitani itu. Ya wailata laitani. Ya Allah, saya nyesel banget punya teman dia tuh. Saya nyesel banget punya teman si itu tuh, saya nyesel banget tuh. Akhirnya mereka saling bermusuhan, saling ribut. Tapi kalau di dunianya sama-sama amal agama, ya walaupun motoran tapi ngomongnya sampai sono agama, ya kan? Motoran sampai sono ngomong agama coba. Ya ngomongin fikih sampai puncak, orang-orang kan nggak tahu juga ngomong fikih apa enggak itu. Maka itu yang dipandang sama Allah itu. Ya kan? Bukber di mana waktu itu kita bukber tuh? Yang ulang tahunnya Jangga ya? Di Pondok Indah. Iya, habis bukber kita ngopi, habis bukber makan bersama kita ngopi, yang dibahas apa? Tentang hukum waris. Di tengah-tengah mall kita ngopi ngebahas hukum waris coba. Itu yang Allah pandang kayak gitu tuh. Itu yang nanti akan menjadi teman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kumpul-kumpulnya sama orang yang nggak baik mah ngapain? Malah jadi bencana dunia kita, bencana akhirat kita. Makanya Sayyidina Umar mengatakan, kullu akhin wa jalisin la tastafidu fi amri dinika fafirru minhu, kata Sayyidina Umar. Kalau kamu ketemu sama temen yang duduknya aja nggak pernah ngomongin agama, kamu kumpul sama dia tuh ngejauhin kamu dari Allah, jangan temenin dia, kata saya. Itu bencana dunia kamu itu. Itu bencana dunia dan akhirat. Udah, lu gak asik sekarang, gak apa-apa lah, gak asik. Gua gak mau nanti kita musuhan lagi di akhirat. Nauzubillah min zalik. Ya, kemudian yang ketiga kata Sayyidina Jibril kepada Rasulullah, wahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Wahai Muhammad, silahkan ente cinta sama siapa aja, ente suka sama siapa aja, kata Jibril kepada Rasulullah. Ente mau kumpul-kumpul sama siapa aja, cinta sama istri, cinta sama anak, silahkan. Fa innaka mufariquhu, akan datang masanya berpisah. Entah Devian dulu yang duluan atau Haji Ridho dulu yang duluan. Entah saya dulu yang duluan atau Daniel dulu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Ahes, anaknya kan meninggal. Baru 8 bulan. Teman saya yang khidmat Gus Yusuf itu, anaknya beliau meninggal. Masya Allah, 8 bulan gak ada sakit, gak ada apa, tiba-tiba malam gak ada, udah gak ada. Habis nyusu nangis ya kan, 8 bulan tuh lagi seneng-senengnya, lagi lucu-lucunya seluai lah. Seluai itu Masya Allah. Saya tanya, Ustadz kenapa? Nggak tahu Ustadz Adud, katanya. Lagi nyusu panas, jam 1 lewat setengah 2, udah nggak ada. Nah, udah nggak. Padahal itu anak yang dia harapkan. Dia lagi seneng-senengnya sama anak itu kan. Baru nikah, Allah kasih keturunan, wah sedang cinta-cintanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala punya rencana, teman-teman. Benar nggak? Dikasih senang sama Allah selama 8 bulan, satu hari diambil sama Allah, jadi dia cinta sekarang kepada anaknya. Benar kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, wahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Silakan antum cinta kepada siapapun hai Muhammad, akan datang satu masa kamu berpisah dengan semuanya. Khadijatul Kubra, istri pertamanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu cinta banget kepada Khadijah Al-Kubra. Beliau tuh menikah dengan Khadijah Al-Kubra hampir 13 tahun. 13 tahun beliau menikah. Lebih ya. 25 tahun. Sampai saking cintanya Rasulullah kepada Khadijah radhiyallahu taala anha, lupa kasih temennya Khadijah. Sampai Aisyah, ya Rasulullah, istri kamu tuh yang nomor 1 udah nggak ada. Mas ngapain dipikirin lagi? Biasa manusia,
perempuan, cemburu. Tapi cemburunya Sayyidah Aisyah tuh menjadikan ilmu. Kalau cemburu istri kita ribut, nggak pulang ke rumah, kabur. Nggak ada ya Mir ya? Mir? Iya. Kalau cemburunya istri kita malah jadi ribut. Kalau cemburunya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala malah menjadikan ilmu untuk umat. Wajar. Karena saking cintanya kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Masya Allah, tapi sudah berpisah. Rasulullah sangat mencintai pamannya, yaitu siapa? Abu Thalib. Berpisah. Rasulullah sangat mencintai anaknya Fatimah radhiyallahu taala anha. Akhirnya berpisah. Makanya kata para ulama, cinta itu boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Khawatir kalau berlebihan tuh akhirnya malah sakit, jadi depresi, gila lagi jadinya. Iya. Makanya Sayyidina Ibrahim alaihissalatu wassalam sangat mencintai anak istrinya. Tapi beliau alaihissalatu wassalam menafikan itu. Ini punya Allah. Nanti satu saat akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang penyair mengatakan laisal firaqu, gimana syairnya? Laisal firaqu, gimana? Siapa yang tahu? Nah itulah, bukan perpisahan yang aku tangisi katanya. Tapi karena pertemuanlah yang aku sesali. Orang tuh kalau nggak ada perpisahan pasti nggak ada pertemuan. Kenapa ada perpisahan? Karena ada pertemuan. Kemudian yang selanjutnya, tafsir dari ayat itu apa? Wa furqatun, nomor keempatnya adalah furqah, perpisahan. Tadi. Kemudian yang selanjutnya wa usrun, kesedihan akan datang kepada kita, usrun, kesulitan. Ya. Setiap hidup di dunia ini pasti akan ada ujian yang namanya sulit, kesulitan yang menimpa dalam hidup kita. Makanya yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Akan datang kepada kalian hai manusia cobaan dari aku. Pertama adalah ketakutan. Takut bagaimana besok makan apa. Saking takutnya itu ada orang nabung untuk masa depan. Ternyata masa depannya adalah kuburan. Bener nggak? Iya, bener. Masya Allah. Bikin rumah supaya tidurnya nyaman. Ternyata belum jadi rumahnya, udah mati duluan. Yang nempatin rumah barunya bukan yang punya rumah, tetapi suami barunya. Bener nggak? Betul. Ya, 4 bulan 10 hari masa idah selesai, datang duda kaya, ngelamar si mbaknya itu, si ibunya itu. Bismillah. Ya udah, yang dulu nangis-nangis nggak mau tinggal sama nggak mau ditinggal. Tapi ternyata kalau sudah ketemu yang kaya mah tetap yang lama dilupakan. Kalau buat perempuan biasanya kuat, dia nggak akan nikah lagi. Kalau buat laki-laki nggak bisa. Kenapa? Betul, bukan karena nggak kuat orang nafsu. Dalam fikih makruh bisa jadi haram seorang laki-laki yang lama pernah menikah tidak menikah lagi. Makanya jadi ibu-ibu tuh jangan suka, emang kamu ntar kalau aku mati nikah lagi. Emang harus begitu. Emang harus nikah lagi, nggak bisa kalau nggak nikah lagi. Dalam fikih dikatakan duda tuh kalau kelamaan muda jadi makruh. Bahkan bisa jadi haram. Ini saya bicara ilmu, bicara hak ini. Jadi wajar kalau seorang laki-laki ditinggal istrinya dan dia menikah lagi. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak pantas, dosa buat aku bermalam kalau bukan dengan wanita yang halal. Imam Ahmad tuh wafat istrinya pagi, habis dikubur sudah nikah lagi. Loh, emang begitu? Itu orang ahli ilmu. Kenapa? Makruh. Kalau perempuan nggak ada makruh. Makanya perempuan tuh kuat dia. Kok nggak nikah lagi udah berapa tahun ngejanda? 15 tahun aman. Laki-laki ngeduda setahun udah makruh.
Apalagi kalau udah 5 tahun, haram. Bisa jadi dosa gitu, asli. Jadi laki-laki saya bela sekarang, karena ada di fikih. Nggak tahu juga kalau ada yang kuat-kuat mah itu tergantung dia. Misalnya yang belum nikah gitu kan, nggak apa-apa. Ya kan, laisa fil jannati azab, nanti nikahnya di surga. Karena di surga tuh nggak ada yang jomblo. Di surga nggak ada jomblo, tenang aja yang belum nikah. Pak Misno tenang, aman ya. Aman udah. Tapi ini haramnya bukan haram yang hak ya. Ketika haram itu kalau dia kalau makruhnya jelas dalam fikih makruh. Terlalu lama menduda jadi makruh. Wa yusrun, dan akan kedatang kepadanya kemudahan. Summa sukmun, kemudian akan datang kepadanya sakit. Wa afiyatun, dan akan datang kepadanya sehat. Itu tafsir dari ayat pertama minal khauf. Ya, akan aku berikan kepada kalian cobaan itu 5 itu yang tadi. Kalau Allah menjelaskan 5, minal khaufi, yaitu ketakutan, wal ju'i, dan kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfusi, depresi, galau, was samarat, dan kekurangan dari buah-buahan di sini. Maksudnya buah-buahan itu tadi saya baca dalam tafsir Sawi, yang punya sawah mungkin nggak panen, yang punya ladang mungkin nggak panen juga, apa segala macam itu. Tetapi kalau seumpama kita bisa menjadikan semua ujian Allah Subhanahu wa taala yang 5 Allah sebutkan dalam Al-Qur'an kita ridha dengannya, maka kita termasuk orang-orang yang sabar. Apa kata Allah? Wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada mereka yang sabar. Apa kabar gembiranya? Orang-orang yang sabar itu dapatnya apa sih? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar itu balasan pertamanya adalah surga tanpa hisab. Tapi sabar tuh jangan dibilang ada batasannya. Ya. Sabar tuh kalau secara agama nggak ada batasannya. Sabar tuh dalam kitab Mukasyafal Qulub ada 3 bagian. Ada sabar untuk taat, ada sabar melawan hawa nafsu maksiat, ada sabar musibah. Dalam kitab Mukasyafal Qulub nih Imam Ghazali nih. Sabar untuk taat itu pahalanya besar. Dan itu enggak sebesar pahalanya sabar ketika antum diajak maksiat antum tidak mau. Kalau Imam Ghazali mengatakan sabar taat itu dapat 400 derajat di sisi Allah. Kita dalam ngaji itu sabar loh. Kayak gini kan sabar duduk 40 menit, taklim 1 jam. Apalagi kalau lagi keluar 3 hari, taklim 2,5 jam, tambahkan pengorbanan jadi 6 jam. Nah, kalau ngaji plot keluar 3 harinya nggak sampai 6, jangankan 2,5 jam. Apalagi Amir bilang, udah yang penting 1 hadis, yang penting barokah aja barokah. Ya. Sabar untuk taat. Jadi kita berbuat taat juga perlu sabar. Kata Sayyidina Umar, bersabar sebentar untuk taat itu jauh lebih Allah sukai daripada antum berperang. Betul-betul memang sabar dalam taat itu Masya Allah pahalanya besar. Ada 400 derajat kita dapat kebaikan dari Allah kita kalau sabar untuk taat. Kemudian kata Imam Ghazali yang kedua, sabar melawan untuk tidak maksiat. Itu lebih berat daripada sabar taat. Yuk, ceweknya cakep-cakep nih bro. Enggak. Aman. Japri aja, Japri. Jangan dikerup. Ayo minum yuk. Enggak, udah enggak sekarang mah. Enggak asik lo, enggak apa-apa. Tapi gue nyumbang sama aja kalau kayak gitu. Jangan, ya. Karena bertentangan dengan hawa nafsu kita. Makanya antum ini mau jadi orang
pintar apa enggak. Tadi kata Sayyidina Ali, orang pintar itu siapa? Tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran. Orang pintar itu adalah orang yang menjadikan akalnya sebagai pemimpin untuk bisa mengalahkan hawa nafsunya. Dan hawa nafsunya asiron sebagai tawanan. Masuk surga tuh harus melawan hawa nafsu. Makanya Nabi bersabda, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahwat. Masuk surga tuh kita lawan hawa nafsu kita. Kesenangan-kesenangan dunia yang sifatnya Allah enggak ridho tuh kita lawan tuh. Subuh-subuh tuh enaknya tidur kita, tapi kita lawan. Kenapa? Jalan menuju surga tuh licin banget, bro. Tapi kalau jalan menuju neraka itu mulus banget. Tinggal ikutin hawa nafsu, selesai masuk neraka antum. Kalau masuk surga itu kata para ulama harus ikut orang yang sudah dijamin masuk ke dalam surga. Para sahabat tuh orang-orang yang cerdas, bisa mengendalikan hawa nafsunya dengan akalnya, bisa mengalahkan hawa nafsunya demi kecintaannya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah para sahabat. Pokoknya apa yang diperintahkan Nabi nggak pakai tanya. Masa begitu? Enggak. Kamu berangkat ke negeri A, kamu berangkat ke negeri B, kamu berangkat ke negeri C. Siap ya Rasulullah. Itulah para sahabat. Cerdas para sahabat itu. Tapi kalau manusia itu, kalau kita nih, selain para sahabat, ya dapat perintah tuh mikir, cari yang enak-enak dulu nih. Ini kira-kira enak nggak nih sama kita nih? Cari yang bisa santai dalam mengamalkan agama kalau kita ini. Betul nggak? Iya, karena sesuai dengan hawa nafsu. Udahlah, yang penting masih ada agama lah, aman lah. Aman kalau masih ada agama. Solusi. Kalau masih di dalam agama masih Kadang-kadang dia mengikuti hawa nafsu yang di luar agama. Itu loh yang keliru. Itu yang keliru. Wali'udzubillah min zalik. Wahuffatin naru bisyahwat. Tapi kalau kamu mau masuk ke dalam neraka, kamu gak usah ikut contoh Fir'aun. Gue pengen masuk neraka, gue pengen nyontoh Fir'aun, gak perlu. Pengen masuk neraka, pengen nyontoh Haman, Korun, siapa lagi? Banyak lah pokoknya itu. Namrud. Ada gak sih maling kundang tuh? Ente ikutin hawa nafsu aja, udah langsung masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sabar tuh betul-betul ada tingkatan-tingkatannya. Kemudian itu 600 derajat, 500 derajat kata Imam Ghazali dalam Mukasyafah dalam bab sabar. Ada sabar yang sangat tinggi, yaitu sabar ketika terkena musibah. Kapan orang itu bisa dikatakan sabar ketika kena musibah? Kapan? Ketika dia kena musibah, dia serahkan semua kepada Allah. Itu baru pahalanya 800 sampai 900 derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat, anaknya meninggal dunia. Sahabatnya anaknya meninggal dunia. Dia menangis yang sampai niyahah. Niyahah itu nangis yang diharamkan dalam Islam. Jadi kalau ada orang bilang jangan nangis, jangan cium, nanti air matanya kena pipi bapaknya, nanti disiksa. Nggak apa-apa itu, bukan disiksa. Yang nggak boleh itu antum menangis yang berlebihan, karena sebab tangisan antum malah orang tua disiksa. Nabi mengatakan yu'adzibul mayyit bibukai ahli. Mayit akan diazab karena tangisan keluarganya yang berlebihan. Jangan nangis, seranggal, ketawa-tawa aja. Gila loh, berarti anak gila loh. Makanya kalau ngaji hadis tuh jangan setengah-setengah. Ada lagi nih, kadang-kadang nih lucu nih. Meninggal nih istrinya. Ayo silakan ciuman terakhir. Jebak suaminya jangan, nanti batal wudunya. Emang mayit bisa batal wudunya? Yang batal wudunya tuh yang hidup. Imam Nawawi Al-Bantani dalam Kasyifatus Sajanya sudah menjelaskan. Yang wajib dalam mayit itu bukan wudu tapi mandi. Artinya ketika ada mayit perempuan atau laki-laki, mayit yang meninggal perempuan, kemudian suaminya mau cium, mangga. Bahkan dibolehkan seorang
suami memandikan jenazah istrinya dalam fikih, bahkan menjadi sunnah. Ini supaya kita nggak trader nih dalam ngaji ini, ya. Dijelaskan dalam I'anatul Talibin, dalam Fathul Qarib, dalam Bujai Romi. Boleh kita memandikan jenazah istri kita, tapi pastikan antum masih nafsu nggak sama istri antum, dan didampingi sama mahram. Kalau misalnya yang meninggal istri kita urus aja sendiri, macam-macam lagi nanti, itu dosa. Iya, itu dosa, ya. Jadi boleh memandikan jenazahnya istri seorang suami, diperbolehkan. Begitupun sebaliknya seorang istri memandikan jenazahnya suami. Dan kalau ada kalimat janganlah dicium, udah rapi, nanti batal wudunya, berarti orang itu mudin itu nggak ngaji. Ngerti ya di sini ya? Iya. Ada dalam fikih tuh nih. Dikasih fatu saja, nggak usah tinggi-tinggi kita pikirnya. Kasih fatu saja tuh yang dikaji di kantor AGPG itu. Di kantor AGPG itu setiap per 2 minggu sekali ngaji kasih fatu saja, itu dijelaskan detail oleh Imam Nawawi Al-Bantani itu. Yang wajib dalam kepada mayit itu mandi, bukan wudu. Mandi. Kalau seumpama dia nggak ada air, di mayit nggak ada air, maka ditayamumkan. Mengganti mandi adalah dengan tayamum. Kemudian kalau dia mau cium silakan cium. Kalau dia mau nangis silakan menangis. Yang nggak boleh itu menangis yang berlebihan sampai antum panggil orang kasih duit 100 nangis deh. Itu yang nggak boleh, kan begitu kan? Betul kan? Nih ada yang meninggal nih. Si engkoh misalnya kan. Lumayan lu pura-pura nangis sampai jungkil. Itu yang nggak boleh. Nangis masih silakan nangis. Rasulullah ketika Sayyidina Abu Thalib meninggal dunia, beliau sedih nggak? Banget, sampai beliau tuh dalam riwayat nggak makan 3 hari. Ditanya diem sama sahabat, kenapa engkau ya Rasulullah? Diem. Nabi itu betul-betul sedih. Nah, paham di sini ya? Jadi memaknai hadis itu bukan ada hadis dalam Mishkah mengatakan ya'adzibul mayyit bibukai ahli. Mayit itu akan diazab karena tangisan keluarganya. Itu yang makna dulu. Yang berlebihan nangisnya. Kalau ente sedih wajar dong. Masa iya istri mati lu nggak sedih? Alhamdulillah yang bawel udah mati gitu. Atau enggak sebaliknya, suami yang mati bilang, alhamdulillah Pak Jenggot mati, mampus lu. Padahal kita tuh harusnya sedih kalau istri meninggal dunia itu. Kenapa kita nggak ada yang marahin lagi? Kata Imam Ghazali, as-sabru ala lisanin nisa bima yumtahanu bihil auliya. Sabar terhadap ocehan istri itu termasuk antum tuh sebagai wali. Jadi kalau istri lagi marah, ente sabar aja udah. Imam Ghazali mengatakan dalam Ihya, as-sabru ala lisanin nisa bima yumtahanu bihil auliya. Sabar kepada istri yang suka ngomel itu termasuk amalannya para wali. Jadi ibu-ibu marahin aja ya. Iya, Nabi Muhammad itu dimarahin Sayyidah Aisyah Nabi itu pernah masuk ke mihrabnya beliau sedih. Datang Sayyidina Abu Bakar. Mata bekik ya Rasulullah. Apa yang menyebabkan kau menangis? Anakmu katanya. Ternyata Rasulullah juga ada masalah sama dengan Sayyidah Hafsah. Anaknya Sayyidina Umar. Umar datang. Apa yang menyebabkan kau bersedih ya Rasulullah? Anak ente berdua. Iya, anak kalian berdua. Tapi Nabi nggak pernah namanya mukul, nggak pernah Nabi. Nabi juga nggak. Nabi tuh kalau marah tuh diem. Orang BPPT itu. Allahu Akbar. Iya, sabar. Jadi sabar tuh benar-benar ada tingkatan-tingkatannya. Paham ya?
Ada seorang datang kepada Sayyidina Ibnu Qayyim al-Jauziyah, min aina ta'til ahzan? Dari mana datangnya kesedihan? Innama tahsulul humum wal ghumum wal ahzan min jihataini. Datangnya kesedihan itu, ketakutan, kegelisahan itu karena dua keadaan. Ihdahuma, kesedihan itu datang pertama ar-rughbatu fid dunya, terlalu ambisi untuk mendapatkan dunia. Artinya ketika antum terlalu ambisi untuk mendapatkannya, akhirnya capek. Kalau capek nggak dapat, marah-marah. Betul nggak? Sedih, kesel. Ar-rughbatu fid dunya wal hirsu 'alaiha, dan rakus. Orang rakus sebenar nggak akan pernah jadi orang kaya. Itu katanya begitu. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu. Saya punya kitabnya beliau Ar-Ruh. Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu termasuk ulama hebat yang menjadi rujukannya teman-teman kita, teman-teman Wahabi itu. Itu rujukannya selalu Ibnu Qayyim berkata Ibnu Qayyim. Ya. Yang kedua apa? At-taksiru fi a'malil birri wa ta'ah. Kurangnya beramal kebaikan dan kurangnya ibadah. Kenapa kok Allah berikan kepada kita kegalauan, kesusahan, kesedihan, ketakutan? Pertama tadi ar-rughbatu fid dunya, terlalu ambisi untuk mendapatkan dunia. Sayyidina Ali sudah mengatakan, man arafat dunya wa talabaha faqad ahta'at tariqa ilal jannah. Orang tuh kalau sudah tahu dunia dan berambisi mencarinya, sungguh dia telah keliru menuju jalan surga. Masalah. Tapi mencari dunia diperbolehkan, silahkan. Ya, silahkan kamu kejar dunia, imali dunia ka'annaka ta'ishu abada. Beramal dunialah kamu, cari dunia sebanyak mungkin untuk seakan-akan kamu hidup lama-lamanya. Karena semua itu harus dengan dunia. Naik haji harus dengan uang, zakat harus dengan uang, sedekah harus dengan harta. Yang nggak boleh itu ar-rughbah, ambisi terhadapnya itu nggak boleh itu. Ya, makanya kata Sayyidina Ali juga, ad-dunya dhillul ghamam. Dunia itu kata beliau seperti bayang-bayang. Wahulmun niyam, dan mimpinya orang yang tidur. Ya, mimpinya orang yang tidur. Fa idza matu intabahu. Tahu kalau itu bayang-bayang kalau sudah mati. Kan kita nih lagi tidur mimpi, wah, dapat 1 sampai 4 misalnya. Dapat yang banyak, dapat harta dunia dan segala macam. Dibangunin, bangun salat subuh. Ya, ibu dibangunin lagi asik. Begitu dunia tuh. Nah, keadaan kita itu terhadap dunia kayak begitu. Nanti taunya pas sudah dalam kubur. Wa hulmun niyam fa idza matu intabahu. Kalau kamu mati baru tahu tuh. Oh, ternyata itu cuman bayang-bayang. Ternyata itu cuman tipuan. Ternyata itu cuman ujian. Masya Allah. Ad-dunya la'ibu walahu. Dunia itu senda gurau dan main-main. Udah senda gurau dan main-main. Tapi kita nggak boleh ninggalkan itu. Dan nggak boleh juga terlalu ambisi untuk mendapatkannya. Wal hirsu 'alaiha, dan terlalu rakus. Terlalu rakus. Wajar kalau kata Kiai Uzairon, orang itu terlalu rakus sama dunia karena ya memang hari-hari kita di dunia. Tapi orang yang cerdas itu yang bisa mengendalikan itu semua. Agama itu tidak pernah mengajarkan untuk meninggalkan dunia. Tetapi agama itu mengajarkan bagaimana kita mendapatkan dunia dan diatur. Diatur. Kalau jadi orang kaya bagaimana dia haknya orang miskin dia tunaikan. Kalau dia orang miskin bagaimana haknya dia juga dia tunaikan. Dia apa nih hak-haknya dia sebagai orang miskin, orang fakir nih. Nah, orang fakir haknya nggak boleh toma. Ini kadang-kadang kita nggak punya dunia datang ke orang-orang kaya toma. Benci banget tuh Allah tuh.
Itu Bapak silakan buka bab fadilah sedekah, bab qanaah. Dicela banget oleh Allah Subhanahu wa taala dalam fadilah sedekah tuh tentang orang-orang toma tuh. Perkara yang paling Allah nggak suka tuh meminta kepada selain Allah. Marah banget Allah. Ya, tapi Nabi mengajarkan kepada kita, kalau ada yang datang kepadamu orang yang di atas kuda yang mewah dan dia meminta sesuatu kepadamu, berikanlah dengan yang baik. Atau kamu tolak dengan perkataan yang baik. Lu datang nih, sehat badannya, masih sehat juga minta-minta, bego. Jangan. Nabi ajarkan gitu. Walaupun datang kepada kamu di atas untanya, Nabi menyampaikan di atas kudanya. Di atas kudanya dia datang kepadamu minta sesuatu dari hartamu, berikanlah kalau kamu mau. Tapi kalau kamu nggak suka, tolaklah dengan perkalimat yang baik. Tolak. Kamu kan masih sehat badannya. Ya udah, jangan minta-minta. Kerja, kan banyak kerjaan. Jangan jadi orang malas. Paham ya di sini insyaallah ya? Kemudian yang kedua apa? Wasani at-taksiru fil a'malil birri wa tha'ah. Kenapa kita gelisah itu? Karena kurangnya kita dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya taat itu bikin kita tuh gelisah. Bikin kita tuh sumpek hidup kita tuh. Maka solusi terbaik dalam hidup adalah amal. Tidak ada cerita para sahabat mengadukan dunianya kepada Nabi dan Nabi menyampaikan udah kamu begini enggak, tapi Nabi menyampaikan udah baca ini ya awwalul awwalin ya akhirul akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi banyak hutangnya, maka Nabi mengatakan suratul waqiah suratul ghina. Ente baca waqiah deh. Karena surat Waqiah adalah surat untuk menjadikan kamu kaya. Ada ya, gue datang kepada Nabi minta uang, nggak dikasih surat Waqiah. Sahabat mah nggak pernah begitu. Siap bala ya Rasulullah. Nggak mikir kalau kita kan dasar lucu ya. Orang gue minta duit dikasihnya suruh amal. Nah kita gitu. Kalau Nabi enggak, kalau para sahabat nggak pernah begitu. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, man asbaha wa dunya akbaru hammahu falaysa minallahi fi syai'in. Barang siapa yang ketika bangun tidur dan dunia lebih besar dari keinginannya, falaysa maka tidaklah minallahi dari Allah fi syai'in, Allah memberikan sesuatu kepadanya. Jadi kalau kita bangun tidur dan dunia lebih besar daripada keinginan kita ini, ya daripada akhirat kita, maka kita nggak dapat apa-apa dari Allah. Wa alzamallahu qalbahu arba'i khisalin. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 4 perkara dalam hidupnya. Nauzubillah. Yang pertama apa? Hamman la yanqati anhu abada. Kebingungan yang enggak pernah ada ujungnya. Pertama tuh. Capek enggak? Capek banget. Capeknya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan kepada dunia gini, ya dunya man khadamani fahdamihi wa man khadama. Ya dunya man khadamani ya dunya man khadamani fahdamihi wa man khadamaka fastahdamihi. Hai dunia, lu harus khidmat sama orang yang khidmat sama gua. Ya. Lu harus khidmat sama orang yang khidmat sama gua, kata Allah tuh. Makanya kalau ada kalimat-kalimat yang terucap dari orang yang suka sedekah, kok makin sedekah duitnya makin banyak, itu udah dunia jadi khidmat sama dia. Tapi ente harus jadikan dia susah kalau orang yang khidmat sama kamu. Bangun tidur, nggak sholat subuh, pergi ke pasar, ninggalin sholat, ninggalin segala-galanya, dapatnya cuma segitu aja udah. Sesuai dengan takdir yang Allah tetapkan kepadanya. Akhirnya yang lima ujian tadi tuh yang Allah sebutkan tuh ada semua pada dirinya tuh, ketakutan. Yaitu apa? Kebingungan yang nggak pernah ada ujungnya. Bingung terus tuh orang tuh. Lihat deh orang-orang deh, yang udah nggak sholat, ya kan dunia kayak gitu aja. Datang ke kita misalnya, ente tenang banget sih hidupnya, ya kan? Sholat, ngaji,
Tapi Allah cukupin semuanya. Iya, memang begitu. Itu sudah hak, itu sudah nas. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Man kanatid dunya hammahu." Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan sempit dunianya dalam hati dan pikirannya. Bahkan Allah hanya memberikan rizki kepadanya dengan sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah untuknya. Lupa saya hadisnya. Itu kurang lebih artinya seperti itu. Nauzubillah min zalik. Ya, tapi kata Nabi, "Man kanatil akhiratu hammahu." Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, agama sebagai maksud hidupnya, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah akan menjadikan kaya hatinya. Wa jama'a syamlah. Allah akan mengumpulkan masalahnya, diselesaikan sama Allah. Ya, kemudian wa ya'tihi minad dunya, dan tidaklah dunia datang kepadanya kecuali apa? Dunia berkhidmat dan menjadi budaknya. Kalau kita hidupnya untuk Allah. Sayyidina Ali mengatakan, "Lau aslahu dinahum la aslahallahu dunyahum." Kalau kamu memperbaiki agamamu, Allah akan memperbaiki hidupmu. Ini bukan cuman ngaji, ini bukan cuman nasihat dari saya. Masukkan nasihat ini ke dalam hati, ini bukan nasihat saya, tapi saya mengcopy pastenya perkataan Sayyidina Ali. Siapakah Sayyidina Ali itu? Asratul Mubasysyarah bil Jannah, Ashabul Badar. Yang Nabi mengatakan, "Ana Madinatul Ulum wa Aliyun babuh." Aku adalah gudangnya ilmu dan kuncinya adalah Ali radhiyallahu anhu. Sahabat yang dijuluki oleh Rasulullah SAW sebagai apa? Karramallahu wajhah, yang bercahaya wajahnya, karena tidak pernah melihat kemaluannya sendiri, tidak pernah melihat kotorannya sendiri, bahkan beliau tidak pernah melihat auratnya sendiri. Masuk surganya tanpa hisab. Mantunya baginda Rasulullah SAW, kakeknya para ulama dunia sampai hari kiamat. Beliau mengatakan, "Lau aslahu dinahum la aslahallahu dunyahum." Kata beliau, kalau kamu memperbaiki agamamu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Jadi kenapa hidup kita pusing? Jawab, karena agama kita belum betul nggak? Sholatnya sunnahnya nggak dikerjakan sih sunnahnya, tapi separoh-separoh, nggak pol. Mengaku cinta sama Nabi cuman di lisan, tidak mencintai Nabi dalam hati. Nah itulah kita. Sehingga ya udah. Kalau kata Haji Ridho nih, kalimat yang beliau sampaikan, lu kalau sedekah jangan mikir-mikir, biar Allah nggak mikir-mikir sama lu. Kalau lu sedekah mikir-mikir, Allah juga malas sama lu katanya. Katanya beliau seperti itu. Apalagi kuku, ada duit kotak amal lewat nih, dipirtu sama dia. Cari yang gede, borok. Depan sampingnya saya nih, udah gitu. Orang tuh kalau sedekahnya 2.000, dia begini nih, naruhnya nih. Ini kotak amal kan? Kalau 100 enggak gitu. Kuku kalau 20.000 kuku nih, sampingnya saya subuh, kiai, begini nama dia. Itu kuku tuh. Pokoknya kalau kuku 2.000 tuh pokoknya udah saya tahu banget, dipirit. Itu kuku tuh. Nggak apa-apa katanya dia. Pokoknya kalau tangannya udah begini, ya itu 2.000 tuh. Ente gimana sih? Gurunya Mamas ya kan? Gurunya Mikos masih aja mau 2.000-an. Nah, bikin malu Haji Ridho aja, aman kiai katanya. Kalau 50.000 hari Jumat Mas Haji. 50.000 hari Jumat. Nih 50.000 taruh sini. Kan nggak muat tuh ya kan? Gini nama dia. Suruh Farhan yang masukin. Han tolong masukin Han. Setan kata Farhan.
Ya bagus sih, setiap Jumat gocap ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kalau kita mah ya nggak apa-apa sih, berapa juga ya kan, yang penting ikhlas ya. Tapi ikhlas kalau besar lebih bagus lagi. Karena apa yang kita kata Nabi, au tasaddaqta fa abqaita. Apa yang kamu sedekahkan itu yang menjadi harta kamu. Au akalta fa afnaita, yang kamu makan jadi kotor. Yang au labista fa ablaita, yang kamu pakai jadi ya, kata Nabi, au tasaddaqta fa abqaita, yang kamu sedekahkan itu yang jadi harta kamu di hadapan Allah nanti. Jadi uang-uang yang kita sedekahkan itu loh yang dikasih sama Haji Rodo buat pesantren, buat anak-anak bisa makan, ya kan. Apalagi nanti mau bikin di Ar-Ridho Magelang itu, doakan itu yang nanti akan menjadi tabungan Mami Mas Ridho di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini nggak punya amal apa-apa, paling nggak ada satu amal yang nyenengin hati santri, ya kan. Masya Allah, nyenengin hati santri, ketawa-tawa tuh santri seneng, ngapal Qurannya enak ya, ngapal Qurannya semangat, Allah seneng gara-gara dia seneng. Masya Allah, udah ente nggak usah ngapa-ngapain, masuk surga tanpa hisab. Makanya kan kata Rasulullah, la tahtakir syai'am mahma kana saghiran. Jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun kecil. Jangan pernah ngeremehin kebaikan. Maka di situ Nabi menjelaskan, hatta apa? Kamu menyingkirkan duri dari jalan. Itu Nabi sampai mengajarkan seperti itu. Kalau kamu jalan, ngelihat ada duri di jalan, ambil. Itu bisa jadi Allah ridha sama itu. Ya, kalau Gus Bas sering sampaikan gini. Makanya kenapa sunnah kalau lagi masbuk itu buru-buru langsung, jangan nunggu imam berdiri. Mungkin bisa jadi yang Allah terima tuh karena buru-burunya kamu terhadap jamaah itu yang Allah pandang itu. Kalau kata Ki Uzairon gini, saya mah nggak minta apa-apa dari Allah. Paling nggak dari jutaan saya sujud, kata beliau, ada satu sujud yang saya mengucapkan subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, itu yang Allah terima. Itu menyelesaikan dunia kita, menyelesaikan masalah akhirat kita. Apalagi kalau 2 sujud, apalagi kalau diterima sama Allah, ngasih makan santri, bikin pesantren, anak ada yang hafiz Quran. Maka saya mau nyampaikan kepada jamaah, Agustus santri Ar-Ridho ada yang hafal 30 juz. Harus bangga dong. Maksud kita nggak bangga juga. Ya paling nggak bangga gitu kan. Ya paling nggak bangga kita, oh iya ternyata santri Ar-Ridho ada yang hafal Quran 30 juz, Masya Allah. Nanti kita undang semuanya buat menyaksikan tasmi 30 juz Sugro. Hataman ya. Sekarang udah juz berapa dia? Juz 28. 29-nya sudah hatam. Itu sudah kita targetin depan Pak Haji Ridho sama Pak Dani itu. Kamu bisa nggak Agustus? Itu padahal kemarin masih kurang 4 juz. Masih 5 juz. 4 juz. Siap. Nggak gampang kok ngapal Quran. Angel kata Pak Haji Ridho. Ngapal Quran gampang. 4 juz cuma dikasih waktu 1 bulan dan sekarang tinggal 1 juz. 29 sama 30 selesai. Ya kan? Udah selesai kan? Masya Allah. Mudah-mudahan berkembang terus ya sampai hari kiamat. Allah terima dari sini keluar ulama-ulama hebat, penghafal Quran Allah Subhanahu wa taala terima. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua apa? Wasuglan la yatafarragu minhu abada. Kesibukan yang enggak ada akhirnya. Sibuk terus. Tapi enggak dapat. Ya kan? Disuruh ngaji enggak bisa. Ya Allah. Disuruh salat enggak ada salat, enggak ketahuan juga di masjid. Nauzubillah. Yang ketiga, wa faqran la yablughu ghinahu abada. Kebutuhan yang kapan tercukupi. Jadi kurang lulu. Ya. Ini tafsir dari ayat yang kita bahas malam ini. Wa faqran la yablughu ghinahu abada. Kebutuhan yang enggak pernah tercukupi. Nauzubillah min zalik. Ada aja masalahnya itu. Beres, ya kan? Mobil ketabrak, tiba-tiba motor hilang. Habis motor hilang, anak ya masuk penjara. Udah gitu datang lagi ngambilin anak orang. Ya Allah, datang polisi, pokoknya begitu terus. Kenapa? Kalau sibuk dengan dunia. Yang terakhir, wa amlan la yablughu muntahahu abada, khayalan yang tidak ada ujungnya. Pengen ini, pengen itu nggak tercapai semua. Ujung-ujungnya mati. Makanya kenapa orang itu takut mati? Kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul
Orang tuh takut mati karena dua faktor. Pertama, hubbud dunya. Kenapa orang tuh hubbud dunya? Tulul amal. Akhirnya udah cinta dunia panjang angan-angan, baru takut mati. Wallahu a'lam bishawab. Ya kan? Kemudian Allah melanjutkan ayat selanjutnya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kalau kamu bisa menghadapi yang 5 tadi, kata Allah, maka kamu katakan semua kembalikan kepada aku. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang seperti itu, ulaika alaihim, ulaika orang-orang yang seperti itu, alaihim bagi mereka, salawatum mir rabbihim, dapat rahmat dari Allah, wa ulaika, dan orang yang seperti itu humul muhtadun, mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk. Allahumma ja'alna minal muhtadin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alna minas salihin wa ja'alna minal maqbulin wa ja'alna min ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijadikan orang kelompok yang soleh dan bagian dari umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahsyurna yaumal qiyamati fi zumratil Quran, dan Allah kumpulkan kita masuk ke dalam surga dengan orang-orang yang menghafal Quran. Jadi walaupun kita nggak hafal Quran, kalau kita cinta sama penghafal Quran, insya Allah akan dikumpulkan bareng-bareng. Karena Nabi bersabda, almaru alaman ahabba, orang itu, kita itu akan dikumpulkan dengan yang kita cintai, insya Allah. Maka bahagia ya santri Ar-Ridho dari Padang, nanti Agustus akan ada yang khataman akhir ini ya, akhir bulan ini. Jadi akhir ini apa aja coba Kak Gozari? Yang 30 juz, yang 5 juz berapa orang? 5 juz ada 2 orang. Siapa aja? Bomantara sama Yusuf, satu lagi siapa? Si Afif? Afif 10 juz ya, 10 juz. 10 juz, jadi nanti ada yang baca 30 juz. Namanya siapa? Lupa. Alfan, dia baca juz 1 sampai juz 30 tanpa ngelihat. Berapa jam? Yang ini 5 juz dulu gitu. Yang terakhir itu. Oh, yang terakhir 5 juz dulu. Nanti baca 30 juz kapan? Dikasih persiapan dulu ya. Oh, dikasih persiapan dulu. Ya. Terusnya Bomantara 15, Yusuf 15, Afif 110. Kita itu masih umurnya masih pada muda-muda. Kita 60 tahun belum hatam-hatam tuh. Ngapain aja 60 tahun tuh? Kata Allah nanti kan ditanya tuh sama malaikat Munkar Nakir. Ya fulan, man rabbuka? Allah, Rabbi Allah. Wa man indahu hadzal rajul? Wa Rasulullah. Wa Rasulullah, Masya Allah. Kamisli. Dia sama seperti aku. Dia berjanggut, saya berjanggut. Dia pakai surban, saya pakai surban. Wa ma kita buka. Al-Quran, kata Al-Quran, enggak, lu bohong. Gua cuma ditaruh di atas TV, kata di Al-Quran. Ya, jangan sampai kita nggak dapat syafaatnya Quran. Kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran karena dia akan datang sakaratul maut. Dia akan datang ketika antum dimandikan. Dia akan datang ketika antum dikafani. Al-Quran akan datang ketika antum disolatkan. Al-Quran akan datang ketika antum dimasukkan ke liang lahat. Dia akan datang ketika antum sendirian dalam kubur. Dia akan datang ketika di mahsyar. Dia akan datang ketika dihisab, di sirat, di mizan. Bahkan Al-Quran akan datang menemani kita bersama-sama berjumpa dengan Allah. Rugi kalau hidup nggak pernah hatam Quran. Tapi kata Pak Haji Ridho, saya nggak pernah hatam. Alhamdulillah Ustadz aman. Yang penting kata Ustadz, man jahaza ghazian faqad ghaza. Barang siapa yang menyediakan fasilitas untuk penghafal Quran, maka dia sama akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang-orang menghatamkan Quran. Itu keenakan kalau kayak gitu. Ya insya Allah ya. Baik, ada pertanyaan nggak? Silakan. Ayo bertanya, silakan. Ya, Bapak. Itu mic-nya ada, mic-nya. Nggak nyampe mic-nya, Pak.
Nggak nyampe. Nggak pakai mic, aman? Aman-aman. Ah ya udah. Suaranya udah besar, Bapak Kades. Saya berbicara nanya di luar Tema. kita sebagai jamaah pengaji pro. Pengaji pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbicara sebagai kepala desa. Ah. Kepala desa yang punya jiwa pemilih 5.660. Karena tadi Ustadz pertama syukur, sabar, nafsu, kematian. Yang pertama yang tanyakan adalah syukur. Walaupun baiknya bagaimanapun menyajikan ke masyarakat kita tetap dinilai kurang bagus. Baik. Masih. Ya. Itu berarti kurang syukur. Sabar. Pernah guru saya memberikan kepada saya, jikalau engkau mendapat ataukah menghujatkan, kamu buang aja dengan kata-kata bukan ke kiri, masa bodoh, Oke. ke kanan. Ya. Itu. Yang kedua, nafsu. Nafsu itu dimasukkan ke ruh seorang roh yang di dalam ibu nafsu atau ruh. Yang ketiga, ini berbicara menanyakan masalah anak dan bapak. Walau bagaimanapun apapun yang dicintai di dunia ini, tatkala kita mati akan ditinggalkan. Dan saya setuju dengan Ustaz tadi, jika mayat itu dicium batal. Pernahkah ada seorang perempuan yang memasukkan ke liang kubur seorang mayat itu? Kan belum pernah ada. Belum ada. Makanya saya setuju banget dengan Ustaz, kalau roh itu Jasad. batal. Oke. Waalaikumsalam. Baik. Syukur sama sabar, Pak. Oke. Imam Ghazali pernah bilang begini, Pak, dalam Ihya. Salah satun antastaqirra fi dhihnik. Ada 3 perkara yang pasti akan dialami oleh manusia. Pertama nih, Pak, wala salamata minan nas. Kita itu nggak akan pernah bisa selamat dari omongannya orang lain. Tadi Bapak bilang, saya sebagai kepala desa kalau buat baik tetap aja ada yang nggak suka. Ya itu memang manusia kayak gitu. Lagi nih di BPPT sendiri nih, Pak Haji Ridho kan setiap Jumat dia bikin Jumat berkah. Lah itu tetangga-tetangganya tuh yang nggak suka banyak sekali. Ya kan beliau sering bilang ini ada lagi laporan begini Ustadz. Ya udah biarin aja. Wala salamata minan nas. Nggak usah bener tadi kata Bapak tadi. Yang masalah sabar tadi apa? Mbak gurunya ngomong apa? Bahasa Jawanya? Kalau dibuang ke kiri, jangan dibuang masa bodoh. Oh ya. Apa tadi bahasa Jawanya tadi? Jadi kalau Luweh lah udah. Gitu. Makanya kata Sayyidina Ibnu Athaillah Sakandari beliau mengatakan ajhalun nas man taraka yaqinan lidzon ma indahu linnas. Manusia yang paling bodoh adalah manusia yang meninggalkan prinsipnya karena omongan orang lain. Jadi kalau kita ada yang nggak suka biarin aja, nggak jadi masalah, terserah lu. Ya, masalah sabar juga sama, ya kan? Kata Imam Ghazali apa? Ya masih dalam kaidah pertama nih, wala salamatan minan nas. Ya itu kan kita di situ diperintahkan suruh sabar atas omongan orang, ya bodoh amat jadinya. Yang penting Allah ridho sama kita. Kemarin saya baca di Nashahil Ibad itu pagi-pagi sama anak-anak itu, tanda orang tuh ikhlas dalam amal itu, kata Syekh Nawawi, dia nggak peduli cacian dengan pujian. Cacian tuh sama dia, menurut dia sama dengan pujian, ya pujian juga sama dengan cacian. Nggak terkesan, dicaci biarin aja, dipuji ya nggak naik dia. Makanya kata Imam Ghazali lagi, ma sadaqallahu abdun ahabba suhra, orang tuh tidak akan pernah dikatakan ikhlas kalau masih suka baper.
Tahu baper nggak? Giliran diomongin sama orang lain, dia kesinggung. Giliran diomongin dia baik, iyalah siapa dulu gua. Gitu. Syukur sama sabar tadi satu Pak ya jawabannya. Kemudian yang kedua, masalah ruh dengan hawa nafsu. Ya hawa nafsu dengan ruh ya kan. Jadi dalam riwayat hadis itu, memang Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan hawa nafsu, Allah bertanya, "Man ana wa man anta?" Siapa saya dan siapa kamu? Ini sebelum wallahu alam ya Pak, ini saya nggak bisa jawab ya antara ruh dulu apa hawa nafsu dulu. Karena memang kejadian itu qabla ayyahluqa bi alfaini amin kata Nabi, Allah menciptakan manusia 2000 tahun sebelum Allah menciptakan dunia. Dan Allah menciptakan hawa nafsu jauh lebih lama daripada Allah menciptakan ruh dulu. Jadi wallahu alam saya nggak bisa jawab. Ketika Bapak bertanya ruh dulu yang dimasukkan ke apa hawa nafsu dulu ke dalam perut atau ruh dulu, nah, itu saya nggak bisa jawab. Nanti kalau tanya sama guru, okay? Ya karena nggak bisa jawab ruh dulu atau hawa nafsu dulu. Karena ketika Allah menciptakan hawa nafsu pun ruh dengan hawa nafsu, kalau di alam lauhut sana, di alam jabarut malakut sana, itu hawa nafsu dulu baru ruh. Jadi hawa nafsu duluan baru ruh gitu kan. Kemudian yang ketiga tadi ya. Yang ketiga mengenai ya pertemuan dengan anak. Pokoknya apapun kita, cinta tuh seadanya saja. Ini perintahnya Nabi, cinta tuh yang gak usah nemen-nemen lah. Nih Bang, coba ngomong ya Mas Haji. Jangan nemen-nemen, jangan terlalu berlebihan. Kalau berlebihan nanti sakit kalau pisah. Ya, jadi gitu aja nggih Pak. Nanti yang nomor 3-nya kalau izin gak bisa jawab ya. Ruh dulu atau ini dulu atau hawa nafsu dulu. Kalau Bapak tanya ketika bayi di dalam kandungan ibu tuh ruh, kemudian laki-laki atau perempuan itu kapan ditentukannya? Itu setelah 4 bulan. Karena pas mulai daging tuh segumpal air mani menggumpal menjadi daging, kemudian menjadi darah, gumpalan darah, gumpalan daging, baru situ Allah menetapkan 4. Pertama laki-laki atau perempuan. Yang kedua umur. Yang ketiga syaqiyun am sa'idun, ya kan? Dia orang celaka apa orang selamat. Yang keempat kematian. Kalau ruh sama hawa nafsu Allahu alam. Nanti kalau cari. Insyaallah gitu aja. Karena saya punya dulu Mbak Amin itu sampai sekarang belum bisa jawab. Oh gitu. Nafsu dulu apa ruh dulu? Kurang tahu. Jadi alhamdulillah ya, jawaban saya sama dengan jawaban gurunya Bapak. Jadi saya tidak benar dan tidak salah udah. Ya, alhamdulillah. Cukup ya insyaallah? Ya, insyaallah. Alhamdulillah. Insyaallah tadi musyawarah dengan Pak Haji Ridho, peletakan batu pertama Arido tanggal 24 Agustus ya? 23 atau 24? 24 Ustadz disampaikan Ustadz Walil. Doakan ya kami ya insyaallah ya. 24 di Magelang, kalau bisa diyasinkan ya, kemudian ustadz-ustadznya ditambah lagi amalannya, karena pondok pesantren itu dibangun bukan dari materi, tetapi dari rohani yang paling kuat. Materi juga penting, tapi rohani yang paling penting. Insyaallah ya. Minta doanya sama jamaah semuanya, semoga rezekinya Pak Haji Ridho dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada hambatan apa-apa, dan semua kebaikannya Allah Subhanahu wa taala terima, sampai juga kepada bapaknya dan kepada mbah-mbahnya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa biyadikal khairu kulluhu wa ilaika yarji'ul amru kulluhu sirruhu wa alaniyatuhu. Ighfir lana ma madha min dhunubina wa asimna fima baqiya min umurina warzuqna a'malan tahiratan zakiyatan tarda biha anna wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya muyassir asir alaina kulla asir wa la tu'asir kulla kasir. Hajatuna ilaika yasir, hajatuna ilaika kasir, hajatuna ilaika yasir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma summa barik lana.
Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana faruddahu inda ihtiyajina ilaina. Allahumma faqihna fid din, 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'i sabil. Allahumma iftah lana futuhal arifin, alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin, warzuqna fahmal anbiya'i wal mursalin. Allahumma ka'aniha kamil mabaniha, kamil ma'aniha kamil mabaniha ya Allah, khususan ma'had ar-ridha, adim barakatiha ila yaumil qiyamah. Kamil ma'aniha ya Allah, sempurnakan pondasinya ya Allah. Kamil mabaniha, sempurnakan bangunannya ya Allah. Adim barakatiha ya Allah, kekalkan barokahnya ya Allah. Abqiha ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat ya Allah. Allahumma haula'i talamid wa tilmidat, ya Allah datangkan santri-santri yang banyak ya Allah, karidha ya Allah, wa tilmidat, dan santri-santri perempuan ya Allah, alladzina ja'u fi anha'il alam, dari berbagai penjuru dunia ya Allah. Kamil ma'aniha kamil mabaniha, inna nastaudiuka ya Allah. Ya Allah, kami titipkan pembangunan pondok pesantren kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami titipkan pembangunan pesantren kami kepadamu ya Allah. Kami titipkan santri-santri kami kepadamu ya Allah. Kami titipkan ustadz-ustadznya kepadamu ya Allah. Kami titipkan orang-orang yang ridha kepadamu ya Allah. Kami titipkan donatur-donatur ya kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahilah pondok kami ya Allah. Berkahilah kehidupannya ya Allah. Ya Allah, berkahilah kehidupan pesantren kami ya Allah. Keluarkan dari pondok kami orang-orang alim ya Allah, yang kau ridhai di dalamnya ya Allah. Penghafal Quran yang kau ridhai ya Allah. Alim ulama yang kau ridhai ya Allah. Pejuang-pejuang agama ya Allah. Penerus ilmunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami titipkan iman kami kepadamu ya Allah. Iman anak istri kami ya Allah. Iman umat seluruh alam ini ya Allah. Iman keluarga kami ya Allah. Iman santri-santri kami ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Berikan kepahaman agama kepada mereka ya Allah. Buka hati mereka ya Allah, untuk bisa menerima Al-Quran dalam hati mereka ya Allah. Luaskan hati mereka ya Allah. Tenangkan pikiran mereka ya Allah. Sinari pikiran mereka ya Allah. Ya Allah, jagalah santri-santri kami ya Allah. Jagalah santri-santri seluruh alam ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan ke dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa keluarga kami ya Allah. Dosa suami kami ya Allah. Dosa istri kami ya Allah. Dosa keluarga kami ya Allah. Dosa umat seluruh alam ya Allah. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Tolonglah kami ya Allah sebagaimana Engkau tolong para sahabat. Ya Allah, tolonglah kami sebagaimana Engkau tolong para sahabat. Ya Allah, muliakan kami ya Allah, jangan Kau hinakan kami ya Allah. Allahumma akrim alaina. Ya Allah, muliakan kami ya Allah, wala tuhinna wasturna wala tabdahna. Tutup aib kami ya Allah, jangan Kau buka aib kami ya Allah. Ya Allah, tutup aib kami, jangan Kau buka aib kami ya Allah. Wala tusir alaina ilaika rabbi fahabibna wa ila adaika adai rabbi fangsurna. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin, wangsuril mujahidina fi Palestin, wangsurid da'ina fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran aziza waftah lahum fathan qariban mubina. Allahumma qatilil yahuda wan nasara wa'wanahum, farriq jam'ahum, syattid samlahum, wala tuballighuhum amalahum, waj'al tadbirahum fi tadmirihim, waj'al ibratan lil mu'tabirin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa habibana Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala alladha asrafna alaina tauba taghsil likulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba
والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل صول وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عيدا الصحب والحمد لله بالبال والتناهي والحمد لله بالبال والتناهي Subhanallah bihamdihi subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz.